Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan hari Senin ya, dengan Senin malam Selasa, dengan bimbel Risalatul Muhid. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semua yang di sini hadir atau ada yang sakit? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Monggo kita lanjutkan. Mungkin kali ini sebentar saja nggih, karena nanti saya mau ada tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah sampai ke terima kasih. Hamil ya, tentang kehamilan. Bersuci ya? 37 benar? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke bab keterangan sirame tiyang hadas ageng. Tata caranya mandi suci, mandi besar lah istilahnya ya. Mandi besar. Mandi yo kalau tata caranya sama gitu. Kita nek mandi kan yo gebyur-gebyur gitu ya, mesti sampai membasahi semua anggota badan. Bedanya dengan mandi besar, kalau mandi biasa kita asal mandi, kalau mandi besar didahului dengan niat. Nah, yang penting itu yang membedakan itu gitu ya. Pekerjaan atau kegiatannya sama, membasuh nggak ada hitungannya. Basuhannya harus berapa ya wes kayak nek kita mandi. Bahkan kita nek mandi kadang jor-joran ya, kecuali nek airnya lagi ngangkut dari bawah, mesti ngirit leh mandi. Nah airnya lagi lancar, wis pokoknya angger seger, masih seger kita terus kebiuran terus kan gitu. Nah jadi ya pertama niat. Nah, yang membedakan semua kegiatan itu ada di niatnya. Semua kegiatan yang ibadah ya, yang ibadah itu niatnya. Jenengan sholat, arep sholate kowe isyae mbok tambahi sak rakaat meneh dadi 5, kuwi nek ora niat ya tidak terhitung sholat. Jenengan arep sholat asar gasik-gasik, nah, ternyata isek masuk waktu duhur ora kae waktu ya kuwi belum termasuk sholat isya. Mau asar. Jadi intinya atau starting pointnya ada di niatnya. Nah niatnya apa meneh sholat ya, meskipun kita sholatnya di waktu duhur gitu, meskipun kita sholatnya di waktu duhur, jadi nek kita sholat 4 rakaat kuwi ya ketoke ya sholat duhur kan gitu ya. Padahal di sholat duhur kan ada sholat sunnahnya, mungkin ada sholat kodoknya gitu. Jadi itu yang membedakan di niatnya. Jadi ketika sholat duhur ya kita niatnya ya sholat duhur. Nah misalnya kita nenggun waktu sholat duhur niatnya asar, ya baik sholat duhur ataupun asar ya nggak diterima gitu ya, karena niatnya sholat asar kok waktunya neng duhur gitu. Nah ini malaikatnya bingung lehar nulis iki janjane mau harus sholat opo ya, kita ikut sholat duhur kok niatnya asar gitu ya, masake malaikatnya. Jadi ya dipaske. Nah niatnya itu. Mandi juga gitu, mandi sudah jadi rutinitas kita tiap hari. Nah tapi yang membedakan dengan ketika kita bersuci adalah niatnya. Niatnya kapan toh? Sama dengan ketika sholat. Niat sholat itu kan dibarengi dengan takbiratul ihram ya. Jadi dibarengi dengan kegiatan atau gerakan pertama kita melakukan sesuatu. Nek niat itu. Jadi nek Arab sholat itu gerakan pertama kan takbiratul ihram. Nah niat itu kan ya di situ toh. Perkara kita mau mengucapkan usolli fardhul maghribi itu kan talafutnya atau niatnya itu kan nggak diwajibkan. Itu kan ono sing bilang sunnah, ono sing bilang ya kuwi mubah gitu. Nah karena talafut itu
kadang untuk meyakinkan diri. Kayak nak wis tuwa kayak saya ngono ki ya. Kadang wis mateni kompor terus kemana itu sik kelingan. Mau kompore wis tak pateni urung ya gitu. Balik meneh kayak urung tak pateni. Apa meneh sambil bau kok kayak ada bau masakan, ini dari kompor saya atau dari kompor dalam kan gitu. Nah, niat itu kadang ngono ki meyakinkan. Jadi kadang nek wis mateni kompor tuh saya triknya harus ngucap. Kompor sudah saya matikan. Nah, jadi nanti ketika kita ingat, oh tadi aku udah ngomong kompor sudah saya matikan. Nah, talafut itu juga kayak gitu. Jadi meyakinkan hati ketika kita mau sholat itu usolli, oh berarti aku ke arep sholat. Tapi yang direken atau yang dianggap niat bukan usolli fardul maghribinya, tapi ketika kita takbiratul ihram hatinya di sini itu usolli. Atau biasanya nak hati paling cepat ya niat itu sholat maghrib. Orang gue bahasa Arab ngono ya. Biasanya nak sing bahasa Arab ngono kan yang ditalafut. Jadi gitu. Jadi jangan salah ini ya, berarti kalau kita usolli itu belum tercatat sebagai niat. Diingat-ingat. Jadi ketika niat ya ketika kita takbir. Makanya orang takbir itu kadang rada suwe karena atine sambil membaca niat. Begitu juga dengan mandi. Ketika mandi ya sambil basuhan gitu ya, sambil gerakan pertama basuh. Nek urung rambung ya ora apa-apa gitu ya. Nek urung rambung ya niatnya diselesaikan meskipun gebyurannya ciduke udah habis gitu ya. Kan kadang kita ciduke pernah nek ciduke cilik ngono ya. Ciduke ora ono nggo botol aqua, nggo gelas aqua. Kan wis entek niate lagi nawa itu. Oh, wis rambung gitu. Enggak apa-apa, tapi kita mulai itu dengan membaca nawa itu. Nah, jadi nawa itu tuh dimulai dengan gerakan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam istilah bahasa Arab antara niat dan azam itu ada bedanya. Jadi ketika niat itu adalah meniatkan piye carane menyengaja berbuat sesuatu bareng dengan kegiatannya. Tapi nek azam kuwi lagi pengen menyengaja. Nah, kayak kita nek kita istilahnya apa? Ya nek kita kan membahasakan sesuatu kan niat semua ya. Saya niat nikah, tapi kan belum mau menikah kan gitu ya. Tapi membahasakannya dengan niat. Tapi kalau bahasa Arab itu yang disebut niat itu ketika bareng dengan sesuatu yang dikerjakan gitu. Nah, kecuali nek puasa ya. Puasa itu kan sunahnya niatnya dari malam hari. Tapi ketika mau poso itu kan niat dari malam hari itu kan sebentuk apa istilahnya kehati-hatian, gek engko ora sahur. Tapi biasanya nek sing gugah-gugah sahur itu biasanya nak mau imsak kan ngingetke lagi sing belum niat, monggo niatkan dituntun gitu ya di akhir-akhir masa sahur. Nah, di malam hari itu sebentuk dari hati-hati gek engko ora sahur, karena ketika jenengan niatnya sudah melebihi sahur maka yo posone yo gur entuk ngeleh tok karena tadi niatnya belum terbaca gitu ya. Nah, niat mandi juga seperti itu. Jadi dibarengi dengan gerakan pertama, mbuh rambung mbuh ora gitu. Sementing gerakan pertama kita mau mandi itu niatnya sambil entah dilafadzkan, sebenarnya niat itu dalam hati ya. Sebenarnya niat itu dalam hati. Entah mbok niat ke di dalam hati atau sambil diucapkan. Ketika kita ngomong sambil diucapkan kuwi biasanya otomatis hati juga mengikuti gitu. Nah, jadi mau di dalam hati atau mau diucapkan, sepenting niat mandi, niat sholat itu dibarengkan dengan gerakan pertama apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, niatnya itu dikhususkan ya. Jadi ketika sebelum niat dulu ya ini. Memang rukun pertama itu niat. Tapi sebelum niat, sebelum kita bebersih, sebelum kita mulai mandi itu seyogyanya atau ya harusnya itu membersihkan najis-najisnya dulu. Misalnya kita mau pipis ya pipis dulu. Terus apapun lah ya yang masih ada najis dalam diri kita, biasanya nak mau mandi kan ya pipis dulu.
dibersihkan dulu. Pun misalnya nggak pipis, suci dari haid misalnya ya dibersihkan dulu. Jadi wawi dulu, najis-najis yang ada di badan itu dibersihkan. Jadi ketika kita mandi itu sudah menghilangkan hadasnya, najisnya sudah hilang. Nah, jadi ketika hadasnya dibersihkan ternyata najisnya masih ada, ya muspro ya istilahnya ya ora kanggo gitu ya. Jadi najisnya dulu yang dibersihkan, baru kita mulai bersuci. Nah, suci haid kenapa mandi itu kan menghilangkan hadas besar kan ya. Wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil tapi tidak mensucikan kencing kan gitu. Paham ra? Jadi kita batal wudhu kan gara-gara pipis misalnya. Pipis itu kan tidak bisa disucikan dengan wudhu. Ya pipisnya dibersihkan dulu, baru kalau kita mau sholat kita wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Mandi juga seperti itu. Darah itu misalnya darah terakhir mau mampet tapi masih ada nempel itu dibersihkan dulu. Jadi najisnya dibersihkan dulu, baru kita membersihkan dari hadas. Hadas itu kan yang abstrak ya, sing ora ketok gitu. Tapi untuk bisa sholat kita harus bersih dari hadas. Nah, habis selesai mandi pipis, yo itu nggak masalah gitu ya. Habis itu pipis berarti kita harus wudhu lagi karena kita sudah berhadas kecil lagi gitu ya. Tapi untuk urusan mandi itu dibersihkan dulu, baru kita mulai mandi. Karena prosesi mandi besar itu ya pas kita membersihkan seluruh badan itu sudah selesai di situ. Selebihnya ya kita mandi biasa. Jadi nek kalian bersuci kok gur sembanting teles kabeh itu sudah sah. Orang nek misalnya sabune entek apa salak kademen rasa sabunan itu sudah bisa suci gitu ya. Sabunan itu ya budaya kita aja kan gitu ya. Karena orang mantep wae nek mandi orang nganggo sabun gitu. Jadi kegiatan mandinya selesai di situ. Selesai semua badan semua badan sudah terbasuh sempurna, rambutnya sudah disela-selani semua. Nek paling nak wong wedok kan sing susah di rambut ya, kadang rambut itu kan harus disiram beberapa kali. Pone sing rambutnya rada riwu-riwu kayak rambut saya gitu kan mesti rada diselan-selani gitu, pone rambutnya sing dawa. Nah, itu yang agak menyita waktu di situ. Nah, terus yang penting lagi, karena kita itu kan kalau bersuci harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi jangan sampai ketika badan kita semua belum rata kok kita sudah pakai sabun. Karena sabun itu tidak mensucikan. Gitu ya. Diingat-ingat. Jadi memang kita belum yakin semuanya basah, jangan pakai sabun dulu. Karena ketika kita sudah pakai sabun maka air yang kita pakai itu sudah tidak mensucikan lagi. Sabun itu kan nggak bisa mensucikan ya, yang bisa mensucikan itu kan air. Sabun itu nggak najis tapi tidak bisa mensucikan. Jadi istilahnya air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Ya kayak teh, ngono ki lah ya. Teh itu kan boleh diminum toh, artinya bukan najis gitu ya. Dia suci tapi tidak mensucikan. Iya, macam-macam air kan sudah tahu ya. Jadi air sabun itu termasuk air yang tidak mensucikan. Jadi ketika kita mau mandi besar itu jangan sabunan dulu sampai kita yakin semua badan kita memang terkena air. Kalau memang sudah yakin semua sudah basah, rambutnya sudah basah semua, nah proses mandi besar kita sudah selesai. Baru kita boleh sabunan, baru dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi mandi besar ya cuma ada di situ. Semua terbasah itu sudah selesai mandi besar. Jadi nek bar langsung anduan rasa sabunan ya ora apa-apa kan gitu ya. Itu. Kemudian untuk niatnya itu berbeda-beda gitu ya. Yo ininya sama, redaksinya sama. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Nah, yang membedakan di sini minal haidi atau minal janabati atau minan nifasi atau minal wiladati. Nah, intinya ada di situ. Jadi nawaitul husla, saya berniat mandi liraf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar apa? Minal haidi ya dari haid, minan nifasi dari nifas, minal janabati dari janabah atau habis berhubungan gitu ya. Anjami il badani fardhul lillahi ta'ala.
Jadi itu yang membedakan ada di minal haidi, minal janabati, minal nifasi, minal wiladati. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Sunda, wes monggo. Yang penting nih saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari haid, nifas dan lain sebagainya. Apa fardu lillahi ta'ala, intinya ada di situ. Nah ya, Arab gue bahasa apa terserah. Nah, niat itu ya karena memang biar syariatnya itu berbahasa Arab gitu ya. Jadi syariatnya adanya bahasa Arab. Tapi mau diganti dengan bahasa apapun, yang penting kita meniatkan bahwa kita sedang mandi besar dari hadas besar apa, gitu ya. Kita mau mandi menghilangkan hadas besar yang jenisnya apa, haid atau nifas, apa janabah atau wiladah gitu. Nah gitu. Kemudian nah ini ya, setelah niat tugasnya adalah meratani. Jadi niat yang sepanjang ini tadi itu dilakukan sejak pertama kali mengguyurkan air ke badan kita sampai rampung kita ngomong niat. Kemudian semuanya ya, kuku pokoknya semua itu di sela-sela nih. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita itu harus kena air gitu, yang bisa dialiri air. Yo kupingnya rasa dileboni banyu, kok ndak malah dadi budak ngono ya. Ya gitu. Jadi apa ya yang biasa dibersihkan lah, bolongan-bolongan ya cukup dibersihkan pakai tangan, nggak perlu sampai disiram air. Semuanya harus kena air. Nah ada yang dulu sering kalau nek haid itu aja potong rambut, aja potong kuku gitu kan ya, karena ada yang bilang bahwa rambut yang dipotong ketika masa haid kuwi nanti jadi cambuk, mana ya, pernah dengar itu ya. Atau kuku yang kita potong itu jadi istilahnya jadi nggak suci, istilahnya gitu ya. Mungkin itu ada hadisnya juga, cuma itu menurut jumhur itu hanya anjuran, tidak sampai ke haram gitu ya, karena kuku yang panjang itu artinya adalah sisa, atau itu sebenarnya tidak menjadi anggota badan kita yang inti. Kuku-kuku ini kan wes kuku-kuku sisa istilah gitu ya. Potong rambut juga gitu, jadi nek kuku wis kedawan ya aku ya diresiki wae, dipotong nggak apa-apa karena itu memang sudah sisa. Nah tapi nek misalnya rambut memang kita masih punya waktu seklah nunggu seminggu bar suci lagi potong, yo itu lebih baik gitu. Tapi potong rambut di masa itu tidak sampai ke haram, tidak sampai ke haram, itu hanya sebuah anjuran gitu. Karena apa yang dipotong dari badan kita yaitu sudah sisa, istilahnya gitu ya, sudah tidak kita perlukan lagi. Jadi itu tidak masalah. Kemudian oh ini ada anjuran lagi, tapi kalau kalau ibu atau istri lagi dalam keadaan junub, ini disarankan untuk tidak nyusuni anaknya gitu, karena ketika belum suci terus nyusuin anaknya itu di sini bikin jadi sebab anaknya gampang lali. Nah itu saya tidak tahu ininya ya, nggak tahu dasarnya gimana gitu. Yang jelas karena sedari awal kan kita pernah bahas hubungan suami istri ya, disarankan bahwa ketika setelah berhubungan itu langsung kan suci. Nah gitu, jadi mungkin itu hikmahnya adalah biar kita sendiri atau ibu itu tidak tidur dalam keadaan berhadas gitu ya, dalam keadaan berhadas di mana memang kita sudah bisa bersuci. Nah haid kan beda, memang kita sucinya ya wis mandek, tapi nak kayak berhubungan kan selesai berhubungan itu sudah langsung bisa bersuci. Jadi menghindari kita tidur dalam keadaan tidak suci itu kan memang dihindari ya, untuk wong-wong sing memang mau menjaga beneran gitu. Sampai makanya ketika berhubungan itu langsung disuruh bebersih atau langsung disuruh
bersuci. Tapi kalau minimal kalau memang nggak bisa langsung bersuci maka dibersihkan gitu aja, dibersihkan. Nah, jadi di sini pun menyusui lah, biar anaknya nyak bayi itu kan menyusuinya tiap 2 jam ya hampir ya. Kalau masih newborn itu kan menyusui hampir tiap 2 jam lah. Kalaupun nggak 2 jam semalam itu kan berarti per 3 jam biasanya juga masih bangun, itu sampai gede ya, sampai anak sudah besar itu paling enggak tengah malam itu bisa bangun 2-3 kali gitu. Jadi kalau mau yaitu di sini prayogi aja, itu tadi anjuran aja. Kalau memang bisa dikerjakan berarti setelah berhubungan itu langsung bersuci kan ngono ya. Itu ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau mau ditanyakan. Bon, tidak ada? Mana? Monggo. Nah, soalnya bersuci tapi di kolam renang kan berenang. Masa kan dia berenang. Niat sekalian lah sucinan. Kolam renang itu kan ada yang airnya mengalir, ada yang enggak ya. Kalau jenengan ke apa namanya air yang ngalir itu kan dia berarti airnya kan suci mensucikan, itu balik lagi sebenarnya, balik lagi ke sifat air. Itu yang pertama. Kalau dia kolam renangnya bukan air yang mengalir kan, karena kolam nek deket-deket dengan Klaten, Boyolali itu kan banyak mata air ya, itu kan ada kolam renang yang memang airnya ngalir gitu, airnya ngalir terus. Tapi nek pemuncul itu kan airnya mata air ya. Nek kolam renang buatan itu kan berarti bisa dilihat ya airnya itu memang sudah berubah atau belum. Itu yang pertama dari sifat airnya. Kedua, apa ya nek arep kolam renang awake dhewe udah kan ngono ya ya enggak, apa nek kita arep bersuci iki ya semuanya basah. Iya memang ketika kita pakai baju kita bisa basah kuyup, tapi kan kita tidak bisa nyela-nyelani ya. Nah, gitu ya, nyela-nyelani misalnya di bawah payudara kan ya mesti kita selan-selani lah. Nek kolam renang apa ya iso kita arep karo rogo-rogo nek lah ya malah jadi viral kan ngono ya. Jadi intinya ada di dua itu. Nek kedua hal itu bisa dicapai ya bisa gitu ya. Nek kedua hal itu bisa dilakukan ya bisa. Tapi ya perlu diingat itu tadi, air kolam renangnya itu sudah berubah atau belum sifatnya. Nah, air mengalir kan memang boleh ya kita bersuci di air mengalir. Itu yang pertama dari sifat airnya. Yang kedua kegiatan mandinya. Apakah kita bisa menjamin kita masih pakai baju itu semuanya sela-sela bisa kita basahi dan bisa kita bersihkan. Sudah bentar lagi. Gitu. Apone sing kolam renang sing buatan gitu ya, kadang sok do pipis langsung nih kono wae gitu ya. Sekalian pipis ning jero. Nah, itu kan ya iso walaupun dia lebih dari 2 kulah kan ya, tapi karena banyaknya yang tercampur kan dia juga bisa berubah warna kan. Jadi kalau sudah berubah warna kan berubah juga sifatnya dia gitu kan. Merubah sifat artinya hukum dia suci dan mensucikan sudah tidak bisa lagi. Ada lagi? Sudah? Bon? Oke, kita cukupkan sekian nggih. Monggo kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu